diselenggarakan oleh SMIT dan Islam School, Kamis 6 November 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMIT dan Islam School, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMIT dan Islam School, yang kami hormati perwakilan dari Dinas Polsek Anggota, yang kami banggakan teman-teman sebagai peserta seminar. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara seminar pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sektor pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama-sama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Saya sebagai MC acara hari ini, izinkan membacakan beberapa acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan langsung Al-Quran. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Acara seminar. 5. Penutup. Baiklah, untuk memulai rangkaian acara pada pagi ini, marilah kita buka dengan baca Bismillah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Vio Ferdinand. Kepada Vio Ferdinand, kami persilakan. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara. Kita berdoa semoga banyak yang membaca dan mendengarkan dapatkan keberkahan. Secara selanjutnya sambutan dari Kepala SMPT Banten Islamic School kepada Bapak Ridwan Karim MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati Bapak dari kepolisian, Bapak Joni, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu struktur SMPT Banten Islamic School. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMPT Banten Islamic School. Dan yang saya banggakan anak-anakku semua, siswa dan siswi SMPT Banten Islamic School kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkarunia ini dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindakan
materi dari pihak kepolisian, dan memang ini akan ya tentu kita memohon Pak untuk diberikan ya materi ataupun bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, ataupun nanti diberikan mungkin anak-anak pencerahan terkait ketika nanti ada kegiatan tindakan kekerasan di satuan pendidikan, ya hukuman kerana hukumnya seperti apa, sehingga anak-anak tahu gitu batasan-batasan ketika akan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu kekerasan tadi. Ya, anak-anak juga harapannya baik laki-laki ataupun perempuan harus bisa nanti mungkin ketika ada sesi pertanyaan aktif bertanya. Ya, kalian tanyakan, kalian benar-benar perhatikan. Ya, harapannya kalian bisa mengaplikasikan apa yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Joni selaku dari pihak kepolisian yang akan menyampaikan terkait materi sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama, ketika ada poin-poin harus dicatat ya dicatat, dan mungkin nanti akan dievaluasi oleh Bapak Ibu guru di kelas dan lain sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sekolah atas sambutan yang kami. Berikutnya kita akan memasuki acara ini yaitu seminar yang akan disampaikan oleh narasumber dari dunia masyarakat politeknik. Untuk kembali jalan seminar akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini. Kepada Kak Anissa Fadila, kami silakan untuk dipimpin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in, wala umur binati, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, sekolah merupakan tempat yang seharusnya menjadi lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik dalam berkuliah. Namun kenyataannya masih sering kita temukan berbagai bentuk tindakan kekerasan di sekolah, baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga menghambat, mengganggu kenyamanan belajar dan menghambat proses belajar di sekolah. Pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Upaya ini tidak hanya sebatas memberikan sanksi terhadap pelaku, tapi juga membangun budaya sekolah yang positif, berempati, dan saling menghargai, maupun pemahaman yang baik tentang bentuk-bentuk kekerasan dan cara menanganinya. Sekolah dapat menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Kegiatan seminar tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Polsek Kramat Jati ini merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh warga sekolah dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing serta mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Melalui sinergi antara pihak sekolah, kepolisian, dan masyarakat, kita berharap tercipta sekolah yang aman, damai, dan kondusif, tempat di mana setiap siswa merasa dilindungi, dihargai, dan termotivasi untuk belajar serta berkembang secara positif. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu perwakilan dari Dinas Polsek Kramat Jati yang telah berkenan hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman kepada kita semua tentang bagaimana mencegah serta menangani tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata atau CV pembicara kita kali ini. Beliau bernama Pak Aibda Joni. Beliau lahir di Serang 7 Januari 1945. Beliau tinggal di Luli, Tegal Kong, RT 01, RW 005,
Sari, Kecamatan Citakil, Cilegon. Aktivitas beliau sekarang yaitu sebagai PS Panik 1 Dinas Polsek Keramat Jati. Adapun susunan acara dalam sesi seminar ini adalah: pertama, pemaparan materi dari narasumber selama kurang lebih 30-40 menit. Kedua, sesi tanya jawab. Ketiga, penutupan. Baik, langsung saja kepada Bapak Aibda Tajani dari Dinas Polsek Keramat Jati, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Cek. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Dewan Guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah BIS SMP Banten Islamic School, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SMP Banten Islamic School, dan yang saya banggakan kepada siswa-siswi baik dari kelas 7, 8, 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar pada pagi hari ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yel-yel nggak di bis untuk SMP-nya? Ada. Yel-yelnya apa ini? Kalau misalkan ini, apa Pak Guru yel-yelnya? Kan kalau tadi SD itu gimana Bu Guru? Ada yang ini dari siswanya? Apa Bu Guru yel-yelnya untuk SMP BIS? Gak apa-apa, biar sebelum kita ini jadi jangan tekan anak-anaknya. Boleh Bu Gurunya? Nah, ini baik, kita ciptakan suasana pada pagi hari ini yang santai, serius tapi santai ya dari sekalian ya. Silakan. Nih, biar ibunya. Nanya lagi kepala sekolah. Boleh yang mau outbound atau apa, biar kita ini kan dulu kita sugesti kepada adik-adik semua. Silakan. Cek. Nah, waktu masih ingat nggak yel-yelnya? Oke, siap ya? SMP Tabis. Sertain dulu kali yang Bu Guru coba. Sertain dulu biar SMP Tabis, sekolah generasi berakal, beradab, berilmu. Sekolah penghafal Al-Quran, smart school ya. Ayo dia di drill Bu. Oke, siap lagi ya. Ayo. SMP Banten Islamic School, sekolah generasi berakal, beradab, berilmu. Sekolah penghafal Al-Quran, smart school. Tepuk tangan ya. Ya, sekali lagi yang kompak, yang laki-laki dan perempuannya tadi sudah dicontohkan. Insya Allah adik-adik bisa mengikuti yang tadi Bu Guru. Ayo, sekali lagi. Sekali lagi yang kompak ya. SMP Banten Islamic School, sekolah generasi berakal, beradab, berilmu. Sekolah penghafal Al-Quran, smart school. Oke, adik-adik sekalian, kita silent terlebih dahulu. Kita fokuskan mata kita ke ke layar ini ya, yang ada di depan adik-adik sekalian. Kita sama-sama bukan berarti kakak yang di sini atau saya sendiri berdiri di sini bukan saya
mengguru atau Pak Guru. Kalau ini kan ada Bu Guru dan gurunya, saya bukan guru, kita hanya sharing ya, berbagi informasi saja kepada adik-adik sekalian. Semuanya hadapnya ke depan, tidak ada yang ke samping, tidak ada yang ke kanan atau tidak ke belakang. Ayo, bisa kita mulai? Saya dulu biar kita kedengaran. Yang di belakang kedengar nggak? Kedengar? Oke ya. Ayo kita fokus ke sini semuanya. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mukadimah dan pembuka, tadi dibuka juga oleh Bapak Kepala Sekolah dan dibuka untuk lebih semangat lagi adik-adik itu oleh Bapak gurunya. Baik, pertama kali perkenalkan izin tadi sudah disampaikan oleh moderator juga. Nama saya Joni, pangkat yang ada di pundak saya ini Aida. Kebetulan saya diamanahkan oleh pimpinan saya selaku Panit 1 Binmas Polsek Kramat Watu. Pendidikan SD Cilegon, SMP 4, SMP KS. Kebetulan saya juga kuliahnya tapi setelah kerja ininya ya. Jadi alumni Untirta tahun 2011. Kepada adik sekalian, kalau misalkan ini sekolah setinggi-tingginya, tapi yang lebih utama adalah kita harus beradab, berakhlak yang baik. Kita setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun kita sebagai seorang manusia, tapi kita mempunyai adab nol. Oke? Tinggal di Cilegon yang tadi disampaikan oleh moderator juga di lingkungan Tegaltong, RT 001, RW 05, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Cilegon. Kebetulan saya berdinas untuk di kepolisian. Saya untuk pendidikan khususnya yaitu secabang Polri tahun 2005 ininya. Kedinasan saya pertama kali ditempatkan oleh pimpinan saya, yang pertama yaitu di Polres Serang, kemudian di Polsek Sarenang yang daerah pesisir sana. Habis dari Sarenang saya geser lagi ke Polsek Tirtayasa, ada salah satu pulau di sana. Saya ditempatkan di Pulau Tunda untuk mewakili Kapolsek. Waktu itu ada dari Kementerian Kelautan, jadi saya diwakilkan menjadi wakil dari Polsek untuk mengedukasikan di wilayah Pulau Tunda. Kalau ada sekalian bisa menggunakan kapal ya, ini ada melalui dari Karangantu. Kalau dulu masih 10.000 atau 15.000 dengan perjalanan kurang lebih 1-2 jam. Dari dari Tirtayasa saya masuk ke Kramat Watu 2013 sampai dengan 2020 saya bergeser lagi dipindah tugaskan ke Waringin Hulu. 2020 sampai dengan 2022 saya kembali lagi di Polsek Kramat Watu lagi. Itulah riwayat kedinasan dan pendidikan umum secara riwayat hidup saya, adik sekalian. Baik, adik sekalian, kita santai, tapi saya harapkan tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda-bercanda ataupun apa. Kita semuanya ini saya sampaikan untuk adik sekalian dan bisa disampaikan kepada adiknya ataupun teman-temannya yang ada di luar ininya ya, berkaitan yang tadi disampaikan oleh moderator dan Bapak Kepala Sekolah, supaya nanti ada outputnya nih buat adik-adik apa sih setelah kita mengikuti seminar ini, supaya kita ada minimal kita mengetahui dan kita paham dan mengerti ini. Baik, berkaitan yang tadi yang disampaikan pada acara seminar hari ini, yang pertama mungkin akan sampaikan kita tentang kenakalan remaja ya, karena adik-adik sekalian fasenya dari SD ke SMP itu menginjak namanya remaja. Buat kamu apa sih arti remaja itu? Ada yang bisa remaja rentang usianya? Seling ya. Lanjut Pak Bro. Nah, apa sih itu remaja? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak lagi. Mulai memasuki pubertas pertama, adik sekalian, dari kelas ini tadi pakai seragam merah putih, sekarang masih biru putih, atau misalkan yang ini putih hijau ya, ininya warna ini ya. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Seperti yang ada di depan saya ini, adik-adik sekalian sudah menginjak masa remaja, yang tadinya masih SD, sekarang sudah mulai SMP. Next, Pak Guru.
Nah, siapa itu remaja? Remaja merupakan peralihan antara masa anak, masa dewasa berjalan antara 12 tahun sampai 20 tahun. Bukan yang ini ya, contohnya remaja ya bukan ya, hanya intermezzo aja. Lanjut lagi. Oke, boleh kita ini tapi tulis lagi. Nah, kenakalan remaja menurut dari ilmu sosiologi ini dari Bapak Kartono, kenakalan remaja adalah merupakan gejala sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Stop di level delinquency, kenakalan remaja, drug dan alkohol. Jadi banyak contoh kenakalan remaja. Salah satunya ada yang tahu contoh bentuk kenakalan remaja kalau di lingkungan sekolah apa? Salah satunya bullying, bolos. Dari rumah berangkat, tapi seolah kalau misalkan di sini pakai jemputan, ada yang SMP, ada yang jemputan atau pribadi, ada yang jemput pribadi. Kalau yang jemputan pasti tidak akan bisa belok-belok ininya. Kalau yang pribadi ini nih yang masih ininya, kecuali diantarkan oleh orang tuanya, masuk gerbang sudah ini kan ininya. Lanjut Pak. Nah, jenis-jenis kenakalan remaja. Karena adik-adik sekalian menginjak remaja ini, keinginan hal-hal yang baru, pengen tahu, serba pengen tahu itu pasti ada. Salah satunya penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks atau seks bebas, pornografi atau porno aksi, tawuran, kebut-kebutan di jalan, atau istilahnya balapan liar. Nah, ini mulai memasuki fase remaja, adik-adik sekalian, biasanya baik yang laki-laki atau perempuan. Kalau yang perempuan dilewat sebelum Pak, kayaknya melihat bacaannya itu nih. Jadi ada yang sekalian baik laki-laki perempuan kenakalan remaja. Kalau yang perempuan dia bergeng. Kemarin kebetulan saya dikasih kesempatan untuk menonton film berkaitan dengan bullying. Ada yang sudah nonton? Spill apa nanti beli itu? Spill ya? Yang anak SMP dia ada kelompok gitu kan, jadi ada apa kayak perlombaan itu. Ada yang sudah nonton belum? Nah itu bagus sekali berkaitan dengan masalah itu Bapak ada yang bullying. Itu diinikan ke umum apa tidak ya? Kalau kemarin saya lihat kan yang kita ini kan dari kepolisian, wartawan, terus PNS dan lain sebagainya itu. Jadi ada satu contoh kisah kasus, jadi anak SMP dia bergeng dengan temennya, dia itu mengikuti lomba kegiatan di sekolahnya, Spill Bee. Jadi yang ejaan bahasa Inggris tuh kalau nggak salah ya ininya dia. Jadi diperankan oleh ini dengan temannya itu dia bergabung. Ada temannya yang nggak seneng, yang artinya dia pro. Emang ininya cewek ya, itunya, temen ada cowoknya juga. Jadi dia dalam diskusi itu ingin menjadi seorang pemimpin, tapi sama temannya itu dia dibully. Bahkan yang kejadian terakhir itu dia menanyakan temannya yang nggak masuk karena dia bawa uang uang kas ya istilahnya gitu kan ya, uang kas, sama temannya itu disalahgunakan. Awalnya diinvestasikan buat kayak macamnya investasi kayak sekarang ini judol itu ya. Akhirnya uangnya habis kepake. Nah, pada saat ditanyakan oleh ketua timnya, kenapa kamu nggak sekolah-sekolah, nggak masuk-masuk, ya, apa sakit ataupun apa, akhirnya dia bercerita dan tanpa disengaja kebetulan posisinya temannya ini bendahara ini sedang tidak fit, dia terjatuh, tapi seolah-olah dia didorong sama pemeran utamanya ini dan sama temannya yang lain yang nggak suka divideokan seolah-olah dia yang menjatuhkan padahal dia pingsan. Dilakukan investigasi oleh pihak sekolah, kekerasan yang ada di situ, bahkan ada kejadiannya yang ada di toilet ininya, dipukuli, dibully. Jadi videonya itu disebarkan ke teman-temannya, dia dengan menggunakan akun yang fake ya, dengan akun yang lain. Disebarkan, akhirnya seluruh sekolah mereka membuli, akhirnya dia malu untuk sekolah. Itu salah satu contoh kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Itu sangat bagus sekali untuk mengedukasi kalian, ada di semuanya, dan para orang tua juga untuk ininya. Yang saya ambil dari film itu, artinya
lingkungan rumah itu sangat menentukan adik-adik sekalian. Dan karakter siswa-siswi yang ada di saya ini tergantung daripada orang tuanya. Bapak dan ibu guru hanya sebatas di sekolah. Yang paling lebih banyak adalah orang tua. Itunya. Jadi apapun yang didikannya kalian sebisa mungkin harus bisa pilih-pilih teman. Ada teman yang mengarahkan arah yang baik, ada teman juga yang menjerumuskan. Itu salah satu bentuk contoh yang film kemarin kita lihat. Baik, kembali ke materi yang salah satunya ini kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba. Kejadian terakhir kemarin boleh kakak ini kan, dan hari apa? Hari Kamis, hari Selasa kebetulan ada salah satu anak masih di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Itu dia sebagai pembaca situasi. Dia terlibat di salah satu curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Hanya diiming-imingi uang kurang lebih 200-300 ribu, akhirnya dia ketangkap. Dan kemarin sudah sudah diserahkan, diproses. Kalau maaf nih adik-adik sekalian ya, meskipun kalian masih remaja, kalau berhadapan dengan hukum, kalau misalkan itu tindak pidananya berat, itu tetap akan diproses. Bukan berarti apa, Pak Joni, saya kan masih kecil, masih di bawah pengakuan orang tua, tidak. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada Pengadilan Anak juga. Kemarin telah diikat ke tahap 2 dan dikirimkan untuk wilayah Cilegon dan Serang. Belum ada ini tempat LP anak, makanya kemarin dikirim ke Tangerang, di lapas Tangerang. Kalau di sini belum ada, Cilegon Serang belum ada. Orang tuanya datang, pas kemarin besok kebetulan waktu saya jaga, nangis orang tuanya. Motornya dia dipinjam sama dipinjam sama temannya, dia dibonceng, dia suruh nungguin di sini, lihat pada situasi teman yang lebih dewasa, dia yang operasional. Akhirnya ada warga dan kita konfirmasi warga ke kami ketangkep. Maka daripada itu, pada adik-adik itu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan, saya ambil contoh kasus masih di wilayah Keramat Waktu juga. Kalau ada guru tadi sebelum masuk sini juga Bapak Kepala Sekolah menanyakan, Pak Joni, kalau misalkan anak-anak seusia SMP pernah ada nggak yang pernah Joni? Kebetulan saya waktu itu selaku anggota P2 TPA kemarin yang terakhir itu, mungkin kalau misalkan ada yang dengar atau apa, anak SMP kelas 8 atau kelas 9 cewek. Kalau yang tadi cowok ya, ini contoh yang cewek. Contoh yang cewek karena dia mungkin ada teman gitu kan, besti-bestian apa gimana gitu kan ya. Dikenalkan ke misalkan A sama B temenan. Si A ini mengenalkan teman ceweknya ke B ke laki-laki. Setelah kenal, ketemuan, akhirnya ya berjalan. Ya biasa layaknya anak muda. Yang penting kalau bisa ada dia tahu batasannya. Setelah itu dengan berjalannya waktu, akhirnya dia video callan dengan lawan jenisnya. Ini juga hal yang tabu, tapi punten Pak Guru coba ya disampaikan ya supaya anak-anak juga tahu batasan-batasannya. Buka baju, dadanya video callan. MC kan, coba kalau kamu sayang sama saya, coba ini mana tanda bukti sayang kamu. Akhirnya dari ini segala macam dijual videonya. Kalau nggak mau dengan ini nanti kamu akan disebarkan. Itu kejadian juga ada di wilayah Kecamatan Keramat Waktu saudara-saudara ini. Akhirnya dengan diancam seperti itu, si ceweknya kan akhirnya mau nurutin apa yang ingin pacarnya. Makanya kepada yang perempuan, jaga benar satu hal yang itu mahkota kalian sampai dengan waktunya. Jangan hanya kalau istilah kasarnya gara-gara bakso semangkok atau sekarang McD atau Pizza Hut, kalian jadi campur dengan ini. Kalau itu enggak ini ya, enggak sampai akhirnya itu terjadi, tapi enggak hamil. Kalau yang kemarin, yang waktu saya masih di luar TPA sampai hamil sama cowoknya ikut juga mencari, seolah-olah anak itu anak SMP
kabur dari orang tuanya. Dicari, akhirnya kemana? Ketemu-ketemu ada di wilayah Cibubur di kontrakan. Sampai digilir. Jangan kayak anak-anak pang itu jual sama teman dekatnya. Pada adik sekalian yang ada di depan saya, masa remaja, masa transisi dari anak-anak dan menuju ke SMA itu ya sangat rentan sekali. Tinggal nanti bagaimana kalian, mudah-mudahan di sekolah di sini yang di depan saya ini tidak ada hal yang melakukan yang tidak terpuji, apalagi sampai dengan melanggar hukum. Setuju? Kita lanjut. Nah, yang tadi barusan kita bahas ini adalah seks bebas, salah satunya kenakalan remaja. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka ataupun di dalam dunia prostitusi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja, bahkan orang yang telah berumah tangga sekalipun sering melakukan dengan orang yang bukan pasangannya. Wow, katanya tuh, yang perempuannya bilangnya wow. Karena masa modern pertama, saya yakin semuanya di depan saya ini sudah pubertas semua ya. Yang perempuan sudah, ada yang belum yang perempuan? Sudah menstruasi? Sudah semua. Yang laki-laki? Ada yang belum? Masih, kalau laki-laki kan yang beda. Masa menstruasi laki-laki? Ada yang belum? Belum? Belum. Kelas berapa? Kelas 7? Oh, berarti masih ini ya, masih susi. Saya lagi Pak, saya lanjut. Nah, bagaimana awal terjadi seks bebas? Nah, ini yang tadi kakak sampaikan. Skip, diam. Fokus, dengarkan, lihat gambar. Berawal mula dari kenalan. Kenalan melalui handphone, melalui SMS, kalau sekarang WA ataupun IG dan segala macamnya. Lalu ketemuan, COD-an istilahnya, kencan yang tadi disampaikan. Setelah itu ciuman dan free-sex. Akhirnya kalau perempuan seperti ini, hamil di luar nikah. Nauzubillah min. Lanjut Pak, jangan lama-lama kalau yang itu. Nanti gak fokus. Nah, kalau yang bercerita ini pas ramai ada di mana-mana pasti gini Bu Guru. Oke, lagi bahasnya kenakalan remaja. Kenakalan lainnya pornografi. Yang dalam Undang-Undang 44 2008 tentang pornografi. Boleh saya lihat dulu? Halo, yang belakang, hai. Ayo ke depan. Ayo, mulai. Ayo, ke depan dulu. Nanti ngobrolnya. Kalau sudah selesai, kita ada diskusi. Bisa dilanjut? Ya. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, video, tulisan, dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual melanggar nilai kesusilaan. Nah, ini 97%-nya remaja pernah menonton mengakses pornografi dan 93 pernah berciuman, sedangkan 62% kaum ini pernah berhubungan badan, serta 21 remaja telah melakukan aborsi. Penelitian Komisi Perlindungan Anak pada 4.500 anak di 12 kota besar. Ini menunjukkan angka yang tidak kecil. Ya, hadirin sekalian, perlu kita renungkan. Makanya yang tadi dibahas juga di awal, itu awal mulanya cewek sama cewek temenan, dikenalin sama kecowoknya, akhirnya video callan, suruh bapak itu suruh kayak ini, akhirnya direkam tanpa dia ketahui. Sekarang banyak juga modusnya, Pak Guru, Bapak Ibu Guru, nggak hanya pada anak-anak, orang yang sudah dewasa juga ada kenalan. Ya dengan tipu dayanya, mungkin karena ininya jadi si cewek ini kelompok-kelompok kali ya, secara face-nya bagus, ganteng, mau apa yang diperintahkan daripada ini. Akhirnya kan itu mau disebarin. Kalau misalkan kamu tidak menuruti nama saya, akhirnya suruh diancam, suruh ngirim duit, suruh transfer, karena akan disebarkan untuk keluarganya. Baik yang laki-laki atau yang perempuan, hal-hal bagian tubuh yang akan kita miliki selain daripada orang tua kita tidak boleh, terutama yang perempuan. Yang laki-laki juga sama ininya. Kalau yang perempuan mulai dari atas ini sampai dengan bawah, yang laki-laki pusat sampai ke bawah ininya. Apapun
itu alasannya, kecuali misalkan pada anak dokter ya, kalau beda lagi ya ini ya. Tapi kalau misalkan dengan teman sendiri ataupun apa, itu jangan. Lanjut, Pak Guru. Nah, larangan dan pembatasannya, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggunakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Sekarang sudah namanya gadget ini sudah gampang. Apalagi sekarang ada namanya AI. Orang yang pakai baju bisa jadi nggak pakai baju bisa. Mukanya ini diganti mukanya ini bisa. Ya kan? Badannya benar nggak Pak Guru? Sekarang sudah banyak yang tercanggih karena kita foto di sekolah ini, kita bisa diganti, kita bisa pindah ke lapangan bola dengan teknologi AI. Maka daripada itu, adik-adik sekalian, tadi saya juga nanya kepada kepala sekolah, kalau pas ada saat kegiatan yang berkaitan dengan boleh bawa HP apa ya, tapi kalau ini tidak boleh bawa HP. Gunakan alat komunikasi yang diamanahkan oleh orang tua kalian, digunakan sebaik-baiknya untuk memang kalau kita tidak ini kan nanti kita ketinggalan zaman ya, tapi kita harus bisa dan bijak bermedia sosial. Lanjut Pak Guru. Lanjut, tinggal ini aja. Nah, ini tahun yang berapa kali? Mungkin ada yang belum lahir kali ya, apa ada masih SD atau apa ya? Salah satu contoh kasus. Skip aja deh Pak Guru kayaknya, tapi ramai lagi. Skip Pak Guru. Nah, kalau ini nggak apa-apa, kalau yang tadi skip dulu ya. Nah, ini tawuran perkelahian di lingkungan sekolah. Bahkan anak SMP yang kemarin di bulan Agustus 2025 ini di wilayah Banten ada yang keciduk dari salah satu sekolah swastanya ada, sekolah negerinya yang kemarin diajak oleh kakak kakak seniornya untuk demo waktu pada saat bulan Agustus kemarin yang kejadian kisruh itu. Perkelahian atau taruhan di anak remaja ini selain tahunnya kan di lingkungan sekolah ada fenomena menarik bisa bila sebelum 98 tawuran adalah anak SMA, maka sejak 98 hingga sekarang tawuran para mahasiswa. Ketika anak-anak SMA dikatakan karena mereka belum dewasa, maka bila tawuran adalah mahasiswa tentulah karena sudah kehilangan kedewasaannya. Kekerasan di sekolahan selain bullying, vandalisme, apalagi yang masih saya ini kan baik di tingkat SD, Bapak dan Ibu guru, SMP, SMA, masih ada siswa yang memanggil nama orang tuanya. Oh, ternyata Oke, kembali lagi. Kakak harapkan setelah adanya seminar ini kalian tahu itu tidak baik dan tidak terpuji ya, memanggil nama orang tua baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Baik yang kalau yang perempuan kayaknya ada jarang, laki-laki ya Bu Guru ya kebanyakan. Kadang memanggil namanya, nama orang tuanya, nama terutama nama bapaknya. Bukan si Fulan, dipanggil namanya si Ahmad, nama bapaknya. Itu salah satu juga tidak boleh. Nah, apabila kedapatan Bapak dan Dewan Guru, terutama guru BP, bisa itu nanti anaknya dipanggil. Nanti akan menjadi menularkan ke teman-temannya yang lainnya seperti itu. Nanti pas memanggil nama orang tuanya. Lanjut Pak. Nah, contoh kasus ini yang waktu itu Kompas ya dibuka dulu banget ya. Kalau untuk wilayah kita di wilayah Serang, yang kemarin kejadian yang kita tangkap amankan itu ada di wilayah Tasikardi. Tasikardi itu pun diikutin oleh Raimas, nama satuannya di Polres Serang, mulai dari MOS Kemang sana, muter lewat Banten Lama, ke Tonjong, kena di Tasikardi. Bahkan yang lebih ekstrimnya Bapak dan Dewan Guru ada anak perempuannya yang ikut. Jam 4 sampai jam 5 subuh itu dikumpulkan di depan polsek dan diangkut sama truk-truk itu waktu itu yang belum lama ini. Lanjut Pak Guru. Nah ini ya, yang Korbatu, yang anak-anak itu, makanya kita kadang melakukan patroli ke sekolah-sekolah juga yang kita melakukan sosialisasi ini supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jangan ditiru ya. Lanjut Pak. Next.
perempuan juga tidak kalah ininya juga ya dari laki-laki. Ternyata ada juga yang geng Nero, yang kalau yang kemarin, yang kalau misalkan ada di berita, makanya kalau misalkan HP jangan apa TikToknya aja, IG-nya aja, tapi berita-berita juga supaya kita nambah pengetahuan dan nambah wawasan kita tentang apa sih yang terjadi di manual kita nih di Indonesia ini nih ya. Kalau yang ini cewek geng Nero yang tadi kakak sebutkan contohnya itu si A sama si B satu geng ininya, ternyata yang ditaksir sama teman laki-lakinya ya yang artinya kepedean siapa yang ditaksir siapa gitu kan ya ininya. Jadi kadang ya caper-caper sedikit lah gitu kan ya kalau cewek ya. Apalagi nih kalau misalkan udah masa remaja, masa pubertas yang pertama pasti ya masih lihat-lihat gitu ininya. Jadi yang ini kejadian kasus ini dibully, ini kejadian yang nyata, solusinya ada berantem di belakang sekolah kejadiannya. Kalau yang kemarin di Sulawesi itu kan ada juga pernah lihat, pernah dengar kemarin sama kejadiannya. Gara-gara dia ini akhirnya kan ditarik di sekolahan, bahkan temennya itu memvideokan, di videoin temannya lagi dipukulin, si ceweknya itu di ini tendang pakai sini. Lanjut Pak Guru. Nah, tawuran biasa terjadi karena hal-hal yang remeh diperbesar oleh pihak lawan dengan membalasnya, entah itu memaki, menghina, memukul dan sebagainya. Nah, karena dilakukan banyak orang maka diwarnai tawuran. Kalau satu lawan satu bukan namanya tawuran ya, namanya duel. Nah, tawuran lebih dari satu ini. Tawuran yang terjadi antara pelajar dikarenakan ingin menjentikan jati diri mereka, ingin lebih dikenal dengan sebutan berani, keren, dan solider. Nah, di lingkungan yang kemarin ditangkap itu memang awalnya mereka-mereka itu ada sendiri yang kayak tadi kepala sekolah disampaikan pada kejadian kasus yang asusila kemarin juga. Jadi ada geng-gengnya, ada artinya konten-konten tersendiri yang menjualkan anak-anak di bawah umur ininya. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tawuran? Kita harus memiliki kecakapan, berpikir dulu, belajar mengenali dan menemukan informasi, mengolah dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Dibutuhkan kesabaran, jangan terpancing emosi, kabur aja, nggak usah ikut-ikutan. Adik-adik sekalian, terutama yang laki-laki, kalau misalkan diajak, alasan, oh yang disuruh ibu saya ngejemput adik saya, atau misalkan pokoknya ngeles ininya. Kalau misalkan diajak yang seperti ini, tawuran atau hal yang lainnya, bisa untuk menghindari, jangan sampai adik-adik malah ikut, ayo kita nonton. Kayak yang setiap sore kadang kita lakukan patroli, Pak saya mau nonton doang, mau melihat kadang ada orang yang betrek-trekan gitu ini. Makanya dari kita, dari kepolisian, kita mengambil langkah-langkah berkat informasi dari masyarakat juga supaya hal-hal itu tidak terjadi. Yang waktu itu masih pakai seragam biru putih, pulang sekolah, balap-balapan sama temannya, akhirnya pas tikungan Tasikardi, innalillahi, meninggal dunia. Orang tuanya datang lagi juga polsek ini. Bayor 2 kalau nggak salah nih, berdua temennya yang apa namanya tuh kayak bendera-bendera itu siap gitu nih. Kita telah lakukan apa namanya wawancara dan interogasi. Pas tikungan ini dia nggak namanya adik-adik dalam menggunakan kendaraan masih belum ini ya Pak Guru ya, abangnya untuk membaca situasi main gas aja, yang penting dia menang duluan. Pas tikungan yang pertama itu dan Tasikardi belok, dia terlalu kelebaran akhirnya soal itu bannya jatuh meninggal. Lanjut Pak Guru. Nah, sekarang juga marak ya balapan liar. Sekarang saya juga kadang melihat dengan mata kepala saya, mungkin Bapak dan Ibu Guru juga bisa melihat. Sekarang anak-anak itu yang perempuan juga yang kayak gini nih, gayor 3, maaf kadang menggunakan hijab pula ininya. Itu akhlaknya kemana ya ininya? Sampai gayor 3 ini salib coy, tarik man. Kalau aduh apa ya, kemarin tuh ada istilahnya apa? Ada yang tahu nggak kalau misalkan selain cabai-cabean apa ya? Iya jamet, saya mau siapa tadi? Siapa? Iya jamet. Ada yang tahu jamet yang laki-laki?
Apa? Hah? Hah? Apa jamet? Dengerin dulu ya sebelum ini. Apa jamet? Ada yang tahu jamet yang laki-laki? Jablay mental katanya. Benar? Hah? Iya jablay mental. Ada istilah sekarang jamet Pak Guru panggilnya. Ada yang sabi-sabian ininya. Masya Allah. Lanjut. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya terjadinya kenakalan remaja ini dari faktor internalnya, pencarian identitas diri, kontrol diri yang lemah, labil. Boleh skip lagi, Selen. Kita fokus ke depan lagi. Kontrol diri yang lemah, labil sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku yang baik dan tidak baik. Untuk dapat diterima di masyarakat yang beribadah secara terseret pada perilaku nakal. Adik-adik sekalian, kalau misalkan adik-adik masuk dalam kategori anak nakal, apabila orang tuanya tidak mampu, sudah tidak kuat mengasuh mendidik kalian, itu akan diambil alih oleh negara. Kalau di Jawa Barat sudah ada ya perlakuan untuk ini ya, di Barat itu. Jadi kepada adik sekalian, kalau misalkan orang tuanya sudah nggak kuat, sudah nggak mampu menerimanya, kalau nakal, maka diambil alih. Lanjut Pak Guru. Nah, faktor internal, tadi faktor internalnya, sekarang faktor eksternalnya, sehingga anak-anak itu menjadi nakal. Yang pertama, perceraian orang tua, broken home, kurang kasih sayang, orang tuanya masing-masing sibuk, yang satu sibuk kerja dan ini sebagainya, akhirnya anak terabaikan, kurang perhatian, kasih sayang, waktu dengan keluarga kualitasnya kurang. Keluarga yang tidak harmonis. Di rumah mendengar atau melihat bapak ibunya berantem. Akhirnya karena di rumahnya nggak nyaman, orang tuanya seperti itu, carilah dia pelarian. Cari teman. Karena gua kesel di rumah nggak enak, orang tua gua nggak asik ininya, ribut terus sama ibu saya ini. Oke, lanjut. Yang kedua, pendidikan yang salah di dalam keluarga. Terlalu dimanjakan juga gak bagus, atau sebaliknya dengan kekerasan. Yang tadi digambarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, anak adalah peniru ulung orang tuanya. Dari hal yang kecil, pertama, masalah ucapan. Anak akan mencontoh, akan meniru orang tuanya berbicara apa, anak juga akan meniru. Selanjutnya, tidak dibekali dengan pendidikan agama. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kalau di sekolah dengan ini, insya Allah, kalau misalkan sudah ada patok-patok misalnya ini, ada filternya, ada penyaringnya. Kalau masih juga melakukan hal yang tidak terpuji dilanggar, berarti dari orangnya, dari masing-masing pribadi. Di sekolah sini juga di BIS kan otomatis dibekali dengan pendidikan agamanya tambahannya. Selanjutnya, salah pergaulan. Yang kakak tadi di depan, ada teman yang bawa kita arah lebih baik, ada teman juga yang menjerumuskan. Terus selanjutnya, komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, informasi global media massa, internet, TV, video, dan game. Siapa yang bisa main Mobile Legends? Banyak. Kalau perempuan apa? Main gamenya apa? Ternyata banyak juga perempuannya di luar itu. Oke. Nah, ada sekalian, kalau misalkan memang itu suatu hobi dan ada ID-nya kan ada komunitasnya ya. Kalau itu tapi tetap halo yang belakang, hui. Ayo ke depan matanya, ke sini. Ke depan semuanya, gak ada yang ke kanan ke kiri, tengok. Meskipun ini, lihat, jangan ngobrol. Kalau ngobrol 1-2 nanti akhirnya gak kedengaran ini. Lanjut Pak Guru. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, orang tua harus dapat menjadi figur. Nah, benar kan? Harus menjadi contoh orang tuanya. Nah, yang dicontohnya artinya sering ribut, sering ini. Sama halnya kalau misalnya di sekolah, bapak dan ibu gurunya tidak bisa memberikan contoh kepada siswa-siswinya, tidak otomatis siswinya tidak akan menuruti atau mengikuti apa yang didikan dan diajarkannya. Seringnya komunikasi di dalam lingkungan
lingkungan keluarga. Nah, quality time ini yang didirikan di dalam lingkungan keluarga agar mengetahui minimal orang tuanya itu main dengan siapa sih anak kita, kenal nama-nama temennya, agar ada sesuatu hal yang ini urgent ataupun apa, kita enak untuk mendeteksinya. Oh, main ke tempat si anu, tempat si ini, ininya lebih seperti itu. Terus penanaman ilmu agama yang kuat, pilihlah teman yang baik. Perlunya motivasi dari keluarga, guru, dosen, teman yang melakukan hal-hal yang positif, menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Ini kiat-kiatnya untuk yang bisa lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Jelas? Masih banyak lagi nggak waktunya? Nah, itu berkaitan dengan kenakalan remaja. Sesi tanya jawabnya di akhir apa kita lagi? Habis ini aja. Oh. Nah, sekarang adik-adik sekalian yang kakak banggakan, khususnya untuk siswa-siswi SMP Banten Islamic School ini, kakak harapkan tidak ada yang keluar malam. Maksimal 22.00 sudah ada di rumah, atau minimalnya jam 21.00 sudah ada di rumah. Kecuali kalau misalkan itu ada urgent mau keluar, dampingin orang tuanya atau saudaranya. Karena beberapa hal ada kejadian, ada salah sasaran dan sebagainya. Yang mau ada keperluan ataupun apa, minta diantar oleh bunda, ayah bundanya atau kakaknya. Jangan keluar sendiri. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan contoh-contoh kasusnya. Kalau untuk di lingkungan sekolah, kebanyakannya yang waktu kita melakukan pendampingan, salah satunya yang masih marak adalah bullying, perundungan, yang tadi disampaikan, memanggil bukan nama panggilan namanya, nama orang tuanya ataupun nama panggilannya. Yang kekerasan sama di sini, yang kekerasan. Baik, ada yang ditanyakan nggak? Apa setelah ini? Seberapa menit lagi ke saya? Masih main banyak. Yang kekerasan Pak Guru, ini kekerasan. Ini yang dari RT. Sebentar ya. Oke, adik-adik sekalian, kita masuki tadi setelah kita ini kan kita bahas berkaitan dengan kenakalan remaja. Ya, adik-adik ini salah satunya remaja-remaja dewasa ini Gen Z ya sekarang, malah ini boleh katakan Gen Alpha. Nah, Gen Z masih Gen Z termasuknya Gen Z-nya. Nah, berkaitan yang tadi kenakalan remaja, sekarang juga kita tidak ininya nyambung ya, ini perlindungan anak. Karena ada di semua yang ada di teman saya masih juga dikategorikan remaja, tapi masih kan usia di bawah 18 tahun. Nah, perlindungan anak, lanjut Pak. Nah, ini contoh-contoh kasus yang ada sekalian, yang mulai dari ujung sana, bocah SD diperkosa dan dijadikan PSK. Dan itu kakek-kakek, ada yang ini ya, anak di bawah umur bisa bullying.
Lanjut Pak Guru. Bahkan pelaku kejahatan perlindungan anak ini biasa dilakukan oleh orang terdekatnya, baik bapaknya, ibunya, pamannya, kakeknya, atau neneknya. Ini contoh kasus-kasus yang ada gara-gara berisik bayi dibunuh. Bayi 8 tahun ya. Lanjut. Gara-gara TV, Denny dan Otong bocok-bocokan hingga tewas. Nah, teman SD melakukan pembunuhan rencana terhadap temannya sendiri. Terinspirasi sinetron 7 Manusia Harimau, bocah SD bunuh temannya. Tapi karena film animasi seperti Dragon Ball yang dilarang oleh KPAI, ya. Dan juga landasan hukumnya yang mengatur tentang perlindungan anak. Bisa dilihat, tidak bisa dibacakan. Yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu undang-undang yang terbarunya. Yang di atasnya itu tahun Nomor 23 Tahun 2022. Jadi adik sekalian, meskipun adik-adik masih dikategorikan remaja, tapi bukan anak kecil lagi intinya. Apabila berhadapan dengan hukum masih di bawah pengakuan orang tuanya, tapi tetap akan diindikan secara aturan yang berlaku. Termasuk kalau misalkan dari awalnya bully, kalau misalkan ini paling